Kami takut-takutnya ini bukan ibu kota, ibu tiri. Kami akan dikesampingkan. Dianggap kami ini bukan anak mereka, bukan rakyat daripada bangsa ini atau negara ini. Itu yang kami khawatirkan. Kalau Pak Prabowo itu kemarin sempat memanggil intelijen TNI, bahkan anggota kementerian untuk membahas soal 17 Agustus terkait dengan pengamanan, agar tidak ada gerakan-gerakan yang mengganggu proses upacara Hari Kemerdekaan. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menyampaikan upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Garuda IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2025. Bang, lomba pas hari kemerdekaan itu cuma di Indo atau negara lain juga gitu? Menarik nih. Dan tiap 17-an pasti lomba kan? Ada lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan yang paling menarik, lomba tarik tambang. Tapi ada lagi nggak negara lain kayak begini? Today is a very special day here in Indonesia. So I'm exploring Makassar for Hari Mau. On August 17th, Indonesians across the archipelago celebrates the day that they became Indonesia. You can see flags and smiles all around. They dress up with great pride, and you can hear this famous word wherever you go. Merdeka! Membeli es di kafetaria, melihat gadis bajunya penuh gaya. Ternyata ini dia alasan tanggal 17 Agustus dipilih jadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Ternyata Nomor 1, Jepang dibom Amerika. Loh, apa hubungannya ya? Jadi tanggal 6 Agustus 1945 kan Jepang itu dibom sama Amerika. Hal ini ngebuat Jepang akhirnya nyerah kepada sekutu. Nah, peristiwa ini ngebuat proklamator Indonesia untuk bergegas menyusun kemerdekaan Indonesia di bulan. Sebagai One Malaysia, macam tu lah. Saya faham lah. Apakah maksud kemerdekaan lah bagi you? Most of the people expect that which is merdeka is biar bebas daripada penjajahan daripada orang asing. Tapi those who are not understand deeply, they Hai Besti, ini pagi-pagi aku udah ke KL Sentral untuk ikut event Kereta Api Sarong, event perayaan Malaysia Day yang seharusnya tanggal 16 September 2024, tapi karena public holiday Maulid Nabi di tanggal 16, jadi dipercepat eventnya tanggal 14. satu bangsa kita satu negara, kita satu makhluk baru. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan merdeka. Selamat datang semua, ini masa logo dan tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Kita selalu dengarkan askar yang lawan komunis. Tapi korang tahu tak dulu ada orang kampung yang pernah pegang senjata juga? Hey, it's me again. Diorang digelar sebagai Home Guard. Waktu Jepun kalah dan cabut dari Tanah Melayu, waktu tu Tanah Melayu masih lagi tak aman. Ramai je sebenarnya ingatkan penjajah ni sama je perangai. Padahal lain macam weh. Portugis lain, Belanda lain, British lain. Hey, it's me again. Salam bulan kemerdekaan Portugis pada tahun 1511. Dia datang sebab gila dengan rempah ratus yang ada dekat sini. Artikel surat khabar zaman merdeka yang tidak ada dalam buku teks sejarah kita. Passion bagi zaman merdeka. Pasangka juga ada OOTD masa dahulu. Kena nampak gaya dan tampan untuk merdeka kan? Melemil juga banting baju muskat tradisi. Indonesia pernah menentang penubuhan Malaysia. Presiden Soekarno berpendapat bahawa Malaysia adalah sebuah negara rekaan British yang mana akan menguatkan lagi kekuasaan jajahan British pada masa tersebut. Tradisi menyambut kemerdekaan yang boleh dilestarikan. Syekh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di mengatakan, hukum asal dunia adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan atau melarang dari hukum kebolehannya. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat pun menggunakan bendera sebagai simbol sebuah negara. Maka tak ada larangan bagi seorang Muslim yang memiliki tradisi memasang bendera, menyambut kemerdekaan atau bahkan
hormat bendera sekalipun. Karena hal itu bersifat duniawi, bukan sebuah ritual ibadah, kecuali ada orang yang mengkultuskan sebuah bendera sehingga mensifati secara berlebihan, maka hal ini dilarang. Jadi jangan permasalahkan mengenai hukum pasang bendera menyambut kemerdekaan. Kami takut-takutnya ini bukan ibu kota, ibu tiri. Kami akan dikesampingkan. Dianggap kami ini bukan anak mereka, bukan rakyat daripada bangsa ini atau negara ini. Itu yang kami khawatirkan. Andre R.O. Kabagayu. Sepertinya kita ini belum merdeka. Kalau merdeka kan tidak seperti itu, bukan memilih-memilah, bukan hanya untuk orang berpangkat atau berduit yang bisa menyaksikan upacara bendera. Tapi kami juga kepingin mau tahu seperti apa sih. Kalau dia tidak menganggap kami ada di Sepaku ini, jadi menganggap itu hutan. Hutan yang mana? Hutan tak ada di Sepaku ini. Tinggal berapa saja yang tersisa. Jadi dia menganggap hutan. Kalau saya menganggap itu bukan hutan, semak belukar yang pernah digarap nenek moyang kami. Itu pun diambil mereka karena kami tidak punya legalitas. Itulah mereka enggan untuk mengesahkan undang-undang itu karena menjadi pemerang buat mereka nantinya. Meski sudah digunakan sebagai lokasi perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia, IKN masih menyisakan sejumlah masalah, diantaranya adalah pendanaan dan juga konflik lahan. Status lahan seluas 2.085 hektar masih dalam penguasaan pihak lain, diantaranya masyarakat adat. Kalau Pak Prabowo itu kemarin sempat memanggil intelijen TNI, bahkan anggota kementerian untuk membahas soal 17 Agustus terkait dengan pengamanan, agar tidak ada gerakan-gerakan yang mengganggu proses upacara Hari Kemerdekaan, teman-teman. Jadi kumpul di dalam satu ruangan yang privat untuk membahas pengamanan. Ya bener banget. Jadi dikabarkan beberapa waktu lalu Pak Prabowo itu mengumpulkan pejabat tinggi TNI, Badan Intelijen Nasional, dan Kemhan ke kediamannya di daerah Hambalang pada hari Jumat 1 Agustus 2025. Nah, jadi pertemuan ini diadakan dalam konteks rapat terbatas untuk membahas strategi antisipasi terhadap potensi gejolak global menjelang HUT RI ke-80 pada tanggal 17 Agustus nanti. Jadi di dalam rapat tersebut itu bukan hanya pihak militer aja. Sebenarnya banyak sih para pejabat kementerian terkait. Pokoknya ini tuh untuk memperkuat pertahanan sebagai bagian dari kedaulatan dan perlindungan terhadap kekayaan alam Indonesia. Rapatnya itu diadakan 1 Agustus kemarin. Tunggu. Ini ada hubungannya dengan bendera One Piece nggak? Nggak ada, Rin. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bendera One Piece. Tapi ya beberapa orang mengaitkannya dengan hal ini sih. Dan takutnya juga ada demo besar. Namun sebenarnya inti dari pertemuan tersebut adalah untuk keamanan tingkat tinggi skala nasional. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menyampaikan upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Garuda IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2025, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat belum menyampaikan secara resmi, lanjut dia, apakah upacara kenegaraan akan digelar di Istana Garuda IKN atau tetap di Istana Merdeka, Jakarta. Kendati demikian, otorita IKN tetap bakal menyelenggarakan upacara hari ulang tahun HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, RI, secara internal di kawasan IKN, bahkan telah menyiapkan rangkaian kegiatan memeriahkan peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2025 tersebut. Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 yang telah disusun salah satunya pembukaan kegiatan perlombaan dan pertandingan di lapangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI IKN, yang akan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari internal otorita IKN. Bang, lomba pas hari kemerdekaan itu cuma di Indo atau negara lain juga gitu? Menarik nih. Dan tiap 17-an pasti lomba kan? Ada lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan yang paling menarik, lomba tarik tambang. Tapi ada lagi nggak negara lain kayak begini? Terus sebenarnya sama Antara dan Tempo. Ternyata tiap negara punya lomba kemerdekaan yang beda-beda. Contohnya di Australia, tiap hari kemerdekaan mereka ngadain lomba balap perahu. Kalau di India pas hari kemerdekaan mereka lomba layang-layang. Kalau di Papua Nugini beda lagi, mereka pada main rugby. Nah, tapi tradisi tiap negara nggak cuma lomba, ada juga yang unik. Contohnya di Norwegia, mereka tiap hari merdeka punya tradisi buat makan es krim dan makan sosis sebanyak-banyaknya. Enak banget nih, kenyang. Kalau di Meksiko pada turun ke jalan, ada parade, konser, heboh banget dah pokoknya. Kamu anak konser mungkin demen nih di Meksiko. Intinya tiap negara punya cara yang beda-beda buat rayain hari merdeka. Dan cuma di Indonesia yang lombanya banyak banget kayak gini. Tanya, jangan lupa bersyukur kita udah jadi orang Indonesia. Today is a very special day here in Indonesia. So I'm exploring Makassar for Hari Mau. On August 17th, Indonesians across the archipelago celebrates the day that they became Indonesian.
You can see flags and smiles all around. They dress up with great pride, and you can hear this famous word wherever you go. Merdeka! 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 They celebrate with funny games called Lumba, and the spirit is high, and it's a lot of fun to experience. And that is one of the many reasons why I love Indonesia. Membeli es di kafetaria, melihat gadis bajunya penuh gaya. Mari sambut pawai dengan ceria, wujud cinta pada Indonesia Raya. Dengan mengucapkan Om Awigenau Astu Namasida, maka pawai kemerdekaan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 secara resmi sekarang saya nyatakan dibuka. Ternyata ini dia alasan tanggal 17 Agustus dipilih jadi hari kemerdekaan Indonesia. Ternyata nomor 1, Jepang dibom Amerika. Loh, apa hubungannya ya? Jadi tanggal 6 Agustus 1945 kan Jepang itu dibom sama Amerika. Hal ini ngebuat Jepang akhirnya nyerah kepada sekutu. Nah, peristiwa ini ngebuat proklamator Indonesia untuk bergegas menyusun kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Nah, awalnya Jepang itu katanya mau ngasih kemerdekaan di tanggal 24 Agustus. Tapi para pemuda Indonesia itu khawatir dan curiga kalau ini tuh cuman tipu muslihat dari Jepang. Muslihat dong. Pokoknya curiga banget lah. Nah, makanya para pemuda ini ngedesak Bapak Insinyur Soekarno untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda itu kan sempat nyulik Soekarno dan juga Muhammad Hatta di tanggal 16 Agustus dini hari dan ngedesak mereka untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di hari itu juga. Tapi Soekarno Hatta menolak. Loh, apa? Nah, alasan nih di poin berikutnya. Nomor 3, angka suci. Meskipun didesak kiri kanan, tapi Bapak Soekarno tetap kekeh sama angka 17. Karena Bapak Soekarno menganggap angka 17 ini adalah angka yang baik dan juga suci. Alasan lain dari beliau adalah karena alasan spiritual juga. Kata beliau, Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Apalagi waktu itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, atau lebih tepatnya tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Singkat cerita, maka dipilihlah tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan kita. Sebagai One Malaysia, satu macam tu lah. Saya faham lah. Apakah maksud kemerdekaan lah bagi you? Most of the people expect that which is merdeka is we are bebas daripada penjajahan daripada orang asing. Tapi those who are not understand deeply, they should know there is a 4 aspect which is agama, akhlak, and also pendidikan and bahasa perlu didapati, dipupuh dengan atas kemerdekaan itulah. So dia orang kena tahu. Merdeka itu maksudnya kita bebas untuk melangkah jauh lebih tinggi untuk memajukan negara kita yang tercinta. Maksud kemerdekaan bagi I macam datang dari Sarawak, so it's a very majmuk punya community over there, so everyone berkawan dengan everyone, so dia tak ada macam you, I, no. Betul. It's us. Yes, it's us. So together we progress. Macam tu. We are free to do anything, but with a limit lah. Yang apa under perlembagaan semua. So kita semua bersatu padu antara kaum, lain-lain bangsa
kita kena bersatu padu lah. Yang itulah merdeka, kita tak boleh asing-asingkan kaum ni kaum tu. Kita kena bersatu padu dalam menyambut keharmonian antara kaum. Ya, betul. Apakah harapan, your hope to our future generation nak merdeka ni kan? So what's your hope? I hope everyone help each other in every aspect, as which is we are agama and also bangsa is don't consider, so each other please help each other lah. Semoga kita rakyat Malaysia semua kita lebih berusaha semua sebagai satu, bukan ada berbilang kaum ke, biar kita semua bekerjasama sebagai as one lah. Moving forward, I rasa we should all have this thought. Jangan rasa kau ni not belong to this one community. Maksudnya, you know, my dean is mostly, my colleagues are mostly Malay. I seorang je Chinese lah dalam ni. So I blend in well with my colleagues. I make friends with everyone. So erti kemerdekaan, hopefully I would like to see this. So tak ada macam okay, tak naklah kawan dengan dia ni, tak naklah kawan dengan dia tu. Actually no. So that is my hope. Let's move together for a better Malaysia. Kita just be together and celebrate this Merdeka together to have a good country and healthy country lah. Tunggu kormat lagi jual bilang teman gue yang mau jemput untuk nonton kemerdekaan Malaysia di Putrajaya. This is my first time to watch, so kita tengok macam mana nanti perayaan merdeka di Malaysia. Syuk. Dia akan nampak dekat video. Komando Jefferson reloading. Fusing power. Tengok yang lain. Hai Besti, ini pagi-pagi aku udah ke KL Sentral untuk ikut event Kereta Api Sarong, event perayaan Malaysia Day yang seharusnya tanggal 16 September 2024, tapi karena public holiday Maulid Nabi di tanggal 16, jadi dipercepat eventnya tanggal 14. Di KL Sentral aku ketemu teman-teman aku, dan di sini ada performance kayak fashion show yang ini menarik, dan bisa tengok beberapa macam baju tradisional Malaysia. Event ini dimulai dari pagi pukul 9 dan selesainya pukul 6 petang. Oke, setelah performance udah habis dekat KL Sentral, kita semua beramai-ramai naik LRT ke KLCC Station. Dari KLCC nanti kita akan dibawa ke Secret Place, tempat di mana event sebenarnya diadakan. Orang boleh tengok ini ramai sangat. Di dalam tren ini kita nyanyi-nyanyi sepanjang jalan, tapi alhamdulillah semua orang dapat beratur dengan baik. Jadi walaupun ramai orang, tapi tetap nggak ada kekacauan. Dan untuk naik LRT pun ada petugas yang menjaga. Jadi kalau misalnya di atas masih ramai, kita nggak boleh naik dulu ke LRT. Finally, ketika udah sampai di tempat di mana eventnya ini diadakan, di sini ada juga jual banyak makanan-makanan. Pas itu ada beberapa performance, termasuk nyanyi juga, dan pada nyanyi lagu Poco-Poco dan Rasa Sayangi, lagu dari Maluku. Siapa nih dari kamu yang kemarin ikut Kereta Api Sarong? Kalian datang sampai jam berapa? Satu bangsa kita satu negara, kita satu agama. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Dunia
akan berubah. Perubahan melingkari melaksana hasrat hati. Kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagal, karena perpaduan kita masih bersama. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! 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 Logo dan tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Ya, ini yang akan menjadi tema kita. Dan logo Malaysia Madani kekal digunakan sebagai logo rasmi sambutan sehingga tahun 2027. Kita selalu dengarkan askar yang lawan komunis. Tapi korang tahu tak dulu ada orang kampung yang pernah pegang senjata juga? Hey, it's me again. Diorang digelar sebagai Home Guard. Waktu Jepun kalah dan cabut dari Tanah Melayu, waktu tu Tanah Melayu masih lagi tak aman. Kita masih lagi ada komunis yang buat huru-hara, bakar ladang getah, serang balai polis. Sebab diorang nak rebut kuasa, diorang nak jadikan Tanah Melayu ni negara komunis. Jadi British pun mengumumkan darurat 1948. Tapi kita ada masalah besar sebab kita tak cukup kaki tangan nak serang komunis ni. Jadi diorang masuk dalam hutan, serang orang kampung pada waktu malam guna taktik gerila. Jadi pada tahun 1950, British lancarkan satu idea Home Guard di mana orang kampung menjadi sukarelawan untuk menjaga kampung sendiri. Petani, tokek kedai, penulis getah, cikgu, semualah orang kampung yang terlibat sama, termasuklah Cina, India dan Melayu. Dari umur 18 hinggalah 55 tahun, diorang akan diberikan latihan asas, uniform yang simple dan diberikan shotgun British. Jadi diorang lah yang akan tukar shift untuk jaga keselamatan kawasan kampung, check bag orang, takut diorang seluduk makanan ke komunis, semualah. Contoh yang paling gempak dekat kampung Manjor, Kelantan. Sebab home guard diorang perempuan. Dulu kampung diorang diserang 12 kali dalam masa 6 bulan. Tapi selepas makcik-makcik ni jaga, terus tak ada serangan weh. Lepas tamat darurat pada tahun 1960, home guard pun dibubarkan. Kita kena ingat lebih 80,000 rakyat biasa pernah mengawal keselamatan negara tau. Jadi lepas ni kalau sembang pasal komunis, jangan lupa home guard. Okay, ramai je sebenarnya ingatkan penjajah ni sama je perangai. Padahal
lain macam weh. Portugis lain, Belanda lain, British lain. Hey, it's me again. Salam bulan kemerdekaan. Portugis pada tahun 1511. Dia datang sebab gila dengan rempah ratus yang ada dekat sini. Diorang ni kira main rendah je weh. Kontrol pelabuhan tu dah satu. Lepas tu dia cipta cukai dagang dan memaksa peniaga tempatan untuk meminta lesen baru boleh berniaga. Tapi dia tak kembangkan kuasa lah. Dia duduk dekat Melaka selama 130 tahun. Next, Belanda pada tahun 1641. Dia pula datang dengan taktik corporate takeover. Dia halau Portugis. Tapi lepas tu dia layan Melaka macam branch kecil VOC je. Dia bina bangunan lawa-lawa, lepas tu monopoli rempah dengan timah. Dia tak kisah sangat pasal politik atau orang tempatan. Lepas tu datanglah British. Yang ni macam aku smooth talker. Mula dengan janji-janji manis dekat Sultan Kedah, lepas tu dapat Pulau Pinang. Lepas tu dia cucuk jarum politik guna taktik pecah dan perintah. Jadi negeri-negeri Melayu pun bergantung kepada British. Tapi dia tak stop dekat situ. Dia restructure our economy, dia import orang luar dan dia ubah landscape negara kita. Hasilnya, okey, boleh dikatakan kita dapat sebuah negara yang lebih moden, tapi harga dia beratus tahun kena jajah. So basically tiga-tiga datang dengan cara dan niat yang lain, tapi kesimpulannya sama. Nak kau untung semata-mata. Tapi kita pun power juga. Beratus tahun dijajah namun masih boleh merdeka. Artikel surat khabar zaman merdeka yang tidak ada dalam buku teks sejarah kita. Passion bagi zaman merdeka. Rasangka juga ada OOTD masa dahulu. Kena nampak gaya dan tampan untuk merdekakan. Melemil juga banting baju muskat tradisional Tunku Abdul Rahman dengan jaket makan malam barat. I pick Terang Bulan. Korang tahu lagu negaraku kita sebenarnya berasal daripada lagu popular judul Terang Bulan tak? Sesetengah orang pisau lagu negaraku tidak akan mempunyai maros sebagai lagu kebangsaan sebab Terang Bulan sentiasa dinyanyi di klub malam dan kabaret. Baginda, saya yakin ini adalah salah satu kenyataan pertama yang di-Pertuan Agong yang baru dilantik. Beliau kata, saya yakin kita akan ada tanah Melayu yang merdeka. Beliau juga menekankan rakyat setiap kaum untuk bekerjasama dan hidup dengan aman dan damai. Merdeka souvenir. Nenek moyang kita boleh beli cenderahati Melemil dalam format microfilm sepanjang 64 muka surat dengan koleksi gambar dan cerita pada hari kemerdekaan. Indonesia pernah menentang penubuhan Malaysia. Presiden Soekarno berpendapat bahawa Malaysia adalah sebuah negara rekaan British yang mana akan menguatkan lagi kekuasaan jajahan British pada masa tersebut. Kenapa beliau berfikiran macam tu? Sebab kalau British berkuasa, ia akan menjadi ancaman terbesar terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, konflik ini juga disebabkan pembangkangan politik yang berlaku. Di celah konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Kerajaan Malaya akan mengumumkan bahawa negara Malaysia akan ditubuhkan pada 16 September 1963 dan akhirnya pada tarikh keramat 16 September 1963 tertubuhnya sebuah negara Malaysia. Konflik antara Indonesia dan Malaysia akhirnya mula reda setelah kedua-dua negara ini menandatangani perjanjian aman. Yang menariknya lagi, Indonesia telah pun mengiktiraf pembentukan negara Malaysia pada 11 Ogos 1966 dan hubungan antara dua negara ini pun sangat baik sehingga ke hari ini. Jadi, pada hari yang bersejarah ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam usaha menyemarakkan semangat jiwa merdeka dan memupuk rasa bangga sebagai rakyat Malaysia, beberapa acara utama telah disusun rapi. Antaranya, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan diadakan pada 27 Julai 2025 di Dataran Tanjung Emas, Muar, Johor. Majlis ini bertujuan mengukuhkan lagi semangat cintakan negara dan mengingatkan rakyat akan pentingnya memupuk semangat patriotisme. Sambutan Hari Kebangsaan 2025, perarakan dan perhimpunan besar-besaran akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 31 Agustus. Ia menjadi platform untuk rakyat menyatakan rasa bangga dan bersyukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati selama ini. Sambutan Hari Malaysia 2025 berlangsung pada 16 September di Pulau Pinang, lokasi bertepatan dengan amalan penggiliran tahunan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Ia menegaskan bahawa Malaysia adalah satu bangsa yang bersatu dalam kepelbagaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.